Hanya gara-gara giginya ompong dan wasir, kedua kakaknya tidak dapat menggantikan ayahnya menjadi Raja Galuh. Segitunya banget. Perselingkuhan selalu menjadi bumbu dalam perjalanan hidup, bukan hanya terjadi di rakyat jelata, bahkan raja terdahulu pernah melakukannya. Dan inilah tentang Kerajaan Galuh. Selamat menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan komentar jika ada referensi tambahan atau versi yang lain. Semilir angin berhembus di tengah malam purnama yang indah. Suasana sunyi termenung seorang sosok muda yang berusia 21 tahun akhirnya memantapkan diri untuk membangun sebuah kerajaan yang ternyata di kemudian hari menjadi kerajaan besar. Tanggal 23 Maret tahun 612 Masehi, setelah dinobatkan menjadi seorang raja, dia memilih untuk berpindah dari tempat asalnya di daerah Menir. Dia tidak memilih untuk tinggal di Medang Jati atau di Kendan. Dia adalah Wretikandayun, seorang anak bungsu dari Raja Kandiawan, raja ketiga dari kerajaan Kendan. Setelah memerintah selama 15 tahun, akhirnya mengundurkan diri dari tahtanya. Raja Kandiawan telah memilih jalan hidupnya untuk menjadi seorang pertapa di Purwokerto. Wretikandayun dikenal sosok yang sangat taat beragama. Di usia mudanya sudah menjadi raja resi. Lahir pada tahun 591 Masehi. Dia memiliki 4 kakak yang bernama Mangukuhan, Sandanggreba, Karungkalah, dan Katung Maralah. Raja yang pertama mendirikan Galuh seorang penganut Hinduisme. Kepergiannya dari Kendan bukan tanpa sebab. Hal itu tertulis sebagaimana yang ada di pondasi Candi Bojongmenje. Pada saat itu di Kendan, masyarakatnya memiliki kepercayaan Hindu Siwa. Keputusannya mendirikan kerajaan baru bernama Galuh, terletak di desa Karangkamulyaan, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Raja Galuh pertama menikah dengan seorang anak dari Resi Makandria bernama Dewi Manawati. Wretikandayun setelah menjadi raja bergelar Maharaja Suradharma Jaya Prakosa. Kerajaan Galuh adalah kerajaan di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara. Pada saat Raja Linggawarman meninggal tahun 669 Masehi, Kerajaan Galuh meminta kemerdekaan dari Tarumanagara yang pada saat itu telah berganti menjadi Kerajaan Sunda. Pemimpinnya adalah Tarusbawa. Kemudian Wretikandayun memprotes bahwa kerajaan pecahan Tarumanagara harus dibagi menjadi 2 bagian. Disepakatilah akhirnya dengan batasan Sungai Citarum. Ruang lingkup kekuasaan Kerajaan Galuh pada saat itu dari mulai Sungai Citarum sampai Cipamali. Wretikandayun memiliki 3 orang anak, masing-masing bernama Rahyang Sempakwaja, Rahyang Kidul, dan Mandi Minyak. Sang raja memerintah dari tahun 612 Masehi hingga 702 Masehi. Setelah Raja Wretikandayun meninggal, kemudian digantikan oleh Mandi Minyak atau Prabu Suragana, karena keduanya menjadi guru resi serta sudah diceritakan di cuplikan video. Peninggalan Kerajaan Galuh. Setiap kerajaan tentu meninggalkan jejak sejarah seperti artefak, bangunan, prasasti, bahkan manuskrip kuno. Lalu, apa peninggalan dari Kerajaan Galuh? Ada 4 prasasti yang ditinggalkan seperti Prasasti Mandiwunga, Prasasti Cikajang, Prasasti Rumatak, Prasasti Galuh. Bangunan yang ditinggalkan dan masih ada hingga kini adalah Candi Cangkuang yang terletak di Leles Garut. Mari kita akan bahas lengkapnya. Dalam sebuah perjalanan cerita kehidupan, asmara menjadi hal yang tidak terpisahkan. Ada sebuah peristiwa yang tidak mengenakan ketika Mandi Minyak menjadi raja.
pernah berselingkuh dengan istri dari kakaknya, yaitu Rahyang Sempakwaja. Sebuah hubungan gelap itu terjadi ketika Mani Minyak mengundang kakaknya untuk perjamuan makan, akan tetapi tidak dapat dihadiri karena sakit. Akhirnya dihadiri oleh istrinya yang bernama Pohacira Bubu. Dari hasil hubungan gelap inilah kemudian melahirkan anak yang bernama Sena. Mengetahui hal itu, Rahyang Sempakwaja sangat marah. Akan tetapi karena dia seorang resi guru dan sangat religius, akhirnya dengan hati yang lapang memaafkan keduanya. Sebuah pesan disampaikan kepada kedua anaknya yang bernama Purbasora dan Demunawan untuk tidak mengganggu Sena. Tidak hanya di kerajaan Galuh, Mani Minyak menjadi raja di Kalingga menggantikan Ratu Sima, karena pada saat itu dirinya menikah dengan Dewi Parwati, anak dari Ratu Sima dari putri Kartikayasa. Awal mula malapetaka kerajaan Galuh. Dalam mempertahankan pengaruhnya di Galuh, Ratu Sima menyusun strategi untuk menjodohkan anak dari Raja Galuh, Mandi Minyak, yang bernama Brata Senawa atau Sena, yang merupakan anak dari hasil hubungan gelap dengan istri Sempakwaja. Sena dijodohkan dengan Sanaha yang masih merupakan anak dari Raja Mandi Minyak dari hasil pernikahannya dengan Dewi Parwati, putri Ratu Sima. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang terlarang, perjodohan saudara tiri. Setelah 7 tahun memerintah, pada akhirnya Raja Mandi Minyak meninggal pada tahun 709. Pada akhirnya Brata Senawa atau Sena naik tahta menjadi raja ketiga, menggantikan ayahnya. Di sinilah mulai terjadi malapetaka dan awal dari perselisihan antar saudara dalam memperebutkan kekuasaan. Purbasora dan Demunawan tidak tinggal diam. Keduanya merupakan anak dari Sempakwaja yang tidak rela jika tahta Galuh jatuh ke tangan Brata Senawa. Hingga pertarungan pun berkecamuk hebat. Akhirnya Brata Senawa tumbang meninggal dunia. Kemudian kerajaan Galuh dipimpin oleh Purbasora. Brata Senawa hanya memerintah selama 7 tahun. Tepat pada tahun 716 Masehi, Purbasora resmi menjadi raja hasil dari kudeta yang dilakukannya. Nantikan part 2 pembalasan anak Brata Senawa terhadap Purbasora.